Amut kena tapong. Itu ada tadi muncul. Oh iya, sudah Mi. Baik Mi. Sudah baik toh? Iya Pung, sudah baik. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, yang saya hormati Pak Dr. Nasrun selaku penanggung jawab program ini, Bapak Ibu anggota tim, yang saya hormati pimpinan yang sempat hadir, serta para hadirin hadirat. Pertama saya mohon maaf ya tadi termute, saya di ruangan Pak Rektor ini kita sedang rapat, jadi sedang minta izin untuk terus. Pertama saya kira kita menyambut baik program pemerintah ini oleh kementerian yang diberi kepercayaan pada Unismu. Tentu kita berharap diminta teman-teman semua komitmen untuk menjalankan dan menjaga amanah ini. Kemudian yang kedua, beberapa kegiatan yang akan dan telah dilaksanakan dan juga dirancang tentu kita mau laksanakan secara baik. Oleh karena itu kita berharap hari ini pelaksanaan sosialisasi kita dukung bersama dan saya harapkan pada seluruh komponen yang terkait baik dosen maupun mahasiswa bisa bersama-sama menjalankan dengan baik
kegiatan ini. Saya kira itu saja yang penting dan saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan yang sempat hadir, termasuk juga kepada tim-tim untuk menjalankan amanah dari kementerian ini dan kepada seluruh mahasiswa untuk ikut berpartisipasi sehingga bisa kita menjalankan amanah ini dengan baik. Baik, saya kira seperti itu. Mohon maaf karena mau dilanjutkan rapat dengan Pak Rektor. Mari kita bersama-sama teman-teman membuka acara ini dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira seperti itu Pak Dr. Nasrun dan teman-teman. Saya akhiri sekian. Wastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ketua sekaligus Wakil Rektor 2 atas waktunya, dan selanjutnya kita akan mendengarkan paparan terkait sosialisasi pada siang hari ini. Sebelum kita memulai sosialisasi pada siang hari ini, mungkin yang bisa mengganti latarnya, silakan diganti backgroundnya di chatroom. Ada link chatroom yang kami sudah siapkan untuk diganti latarnya, sekaligus ada absen ya, ada absen yang kita sudah siapkan terkait mengenai absensi sosialisasi pada siang hari ini. Baik, kita mulai. Sebelum kita mulai, kita akan kita akan lihat dulu video ajakan yang sudah dibuat oleh tim untuk kegiatan pada siang hari ini. Saya persilakan Pak Dian untuk melihat sebelum kita mulai. Ya. Oke, baik. Ya. Punya ide usaha, tapi masih bingung mau mulai. Punya ide usaha, tapi masih bingung mau mulai dari mana? Selamat datang di program Wirausaha Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Universitas Muhammadiyah Makassar menghadirkan sebuah program yaitu Wirausaha Merdeka. Hal ini dimaksudkan agar supaya para mahasiswa bisa mengikuti program ini sebagai sebuah antisipasi jangan sampai sesudah menjadi alumni lalu menjadi saja pengangguran. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi meluncurkan program Wirausaha Merdeka. Program Wirausaha Merdeka ini adalah bagian dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang lebih dikenal dengan MBKM. Program ini tentunya bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa belajar dan mengembangkan diri menjadi calon entrepreneur. Sebagai universitas penyelenggara program Wirausaha Merdeka dan ikut serta di dalam mendukung tumbuh kembangnya wirausaha di kalangan perguruan tinggi. Banyak manfaat yang akan didapatkan oleh mahasiswa, terfokus pada mahasiswa yang memiliki passion dan potensi dalam meningkatkan kapasitas entrepreneur dan daya saing di bursa kerja. Program ini didesain sebagai salah satu sarana efektif pengembangan diri mahasiswa menjadi wirausaha. Program ini terbuka juga untuk mahasiswa di luar Universitas Muhammadiyah Makassar. Dan kami mengundang Anda untuk mengikuti program Wirausaha Merdeka. Mari kita sama-sama kembangkan potensi wirausaha di Indonesia. Daftar sekarang dan jadi bagian wirausahawan muda. Mari bergabung di program Wirausaha Merdeka dengan memilih kampus Universitas Muhammadiyah Makassar.
Makassar sebagai pelaksana program. Berikut link pendaftaran dan media informasi yang bisa diakses. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan men-share apa-apa saja yang menarik dan apa-apa saja yang teman-teman bisa lakukan di dalam program Wirausaha Merdeka nantinya. Jadi untuk sosialisasi program Wirausaha Merdeka ini, alhamdulillah kita kemarin terpilih senasional, se-Indonesia, 17 perguruan tinggi sebagai pelaksana di program Wirausaha Merdeka. Jadi kalau untuk yang di Sulawesi Selatan ini, alhamdulillah, Unismu mendapatkan program ini dan ditunjuk langsung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek. Dan kita bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Kemendikbud dengan amanah yang diberikan oleh kita di Universitas Muhammadiyah Makassar. Semoga apa yang sudah diamanahkan kita bisa jalankan, dan ini untuk kesuksesannya pasti tidak lepas dari partisipasi teman-teman mahasiswa yang akan menjadi pelaksana nantinya, yang menjadi peserta nantinya, dan teman-teman Bapak Ibu dosen yang nanti akan menjadi DPL, dosen pendamping di lapangan, juga Bapak Ibu dosen atau Bapak Ibu praktisi yang akan menjadi narasumber pada kegiatan selanjutnya. Dan semuanya itu akan saling berkoordinasi, saling berkomunikasi di dalam pelaksanaan kegiatan Wirausaha Merdeka ini. Dan pada 17 perguruan tinggi ini, alhamdulillah ada perguruan tinggi dari Sumatera, ada dari Kalimantan, ada juga dari Papua, ada dari NTT, ada NTB, ada juga Bali, dan ada juga di DKI Jakarta, ada Jawa Barat, Jawa Tengah, dan satu-satunya kita di Sulawesi Selatan, yaitu di Universitas Muhammadiyah Makassar. Banyak hal yang bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam kegiatan ini. Jadi di dalam Wirausaha Merdeka, program Wirausaha Merdeka ini merupakan program yang diinisiasi oleh Kementerian dan Teknologi Indonesia untuk para mahasiswa yang memiliki ketertarikan terhadap dunia usaha. Nah, jangan sampai ya kita tidak menutup kemungkinan, misalnya walaupun kita bukan prodi yang berasal dari background wirausaha, tapi ketika misalnya ada potensi di dalam setelah kita lulus nantinya untuk mengembangkan wirausaha sambil menunggu pekerjaan yang mungkin sesuai dengan prodi kita atau sesuai dengan bidang ilmu kita, why not, kenapa tidak? Kita bisa ikut di dalam kegiatan ini, dan mungkin apalagi yang sudah punya dasar ya, yang sudah punya usaha kecil-kecilan pada saat mahasiswa, karena sekarang ini banyak mahasiswa yang kuliah sambil bekerja, ada yang kuliah sambil bekerja di mungkin di instansi, dan ada juga memang mahasiswa yang kuliah sambil bekerja dengan melakukan usaha-usaha sendiri, dan itu menjadi bagian dari dasar atau potensi yang sangat luar biasa ketika misalnya kita ingin kembangkan pada selesai nantinya. Dan salah satu program yang diberikan oleh kementerian kita di Universitas Muhammadiyah Makassar yaitu adalah Wirausaha Merdeka. Terus
untuk kegiatan program wirausaha ini, teman-teman sekalian, teman-teman mahasiswa, teman-teman bisa mendaftar ya di laman wirausahamerdeka.id. Jadi di situ ada pendaftaran dan syarat-syarat pendaftaran yang teman-teman bisa lihat. Untuk syarat umum di mahasiswa ini adalah ada minimal mahasiswa D3, ada juga mahasiswa S1, bahkan di sini ada mahasiswa S2, S3 ketika misalnya ingin mengembangkan atau ingin merencanakan suatu usaha untuk dilakukan, silakan. Terus ada juga hal poin penting di dalam syarat di sini adalah tidak sedang mengikuti atau tidak sedang dalam tahap penyelesaian skripsi ya. Ini juga penting diperhatikan oleh mahasiswa karena jangan sampai dengan kegiatan program wirausaha merdeka yang diikuti ini akan menghambat kegiatan penyelesaian tugas akhirnya. Soalnya pada kegiatan wirausaha merdeka ini dilaksanakan atau pada program ini akan dilaksanakan mulai dari Agustus, kalau tidak salah minggu kedua Agustus sampai Desember, dan itu bisa dikatakan 1 semester dilaksanakan pada program ini. Terus ada juga tidak sedang mengambil mata kuliah di perguruan tinggi asal. Jadi ini maksudnya ini tidak sedang mengambil perguruan tinggi asal, betul-betul mahasiswa berkomitmen atau akan ada nanti surat pernyataan bahwa di dalam kegiatan ini bisa diikuti dengan sepenuh hati dan betul-betul mengikuti secara seksama dan fokus dengan mata kuliah yang bisa diakui SKS-nya oleh pimpinan prodi. Makanya nanti kita akan menyiapkan surat rekomendasi dari pimpinan terkait mengenai kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa tersebut. Dan ini juga ada bersedia mengikuti program sampai 1 semester yang telah dibuat dari rancang oleh Pak Pelaksana. Terus selanjutnya, adapun tujuan dari program Wirausaha Merdeka ini adalah untuk mahasiswa, di mana kita melihat pesannya mahasiswa. Jadi ada potensi seperti yang saya katakan tadi ya, ada potensi yang dapat meningkatkan kapasitas entrepreneur dan daya saing yang ada di bursa kerja. Salah satunya itu adalah dapat membentuk dan menanamkan mindset kompetensi dasar di bidang perusahaan bagi mahasiswa. Jadi dengan kita berharap dengan kegiatan program Wirausaha Merdeka ini terbentuk, jadi ada penanaman mindset bahwa ketika saya punya ingin melaksanakan usaha, tapi saya belum mengetahui teori-teori atau mungkin hal-hal yang perlu dilakukan untuk membuat usaha itu nanti teman-teman akan mendapatkan di kegiatan ini, akan mendapatkan di mata kuliah di program Wirausaha Merdeka ini. Terus selanjutnya memberikan peningkatan pengalaman wirausaha mahasiswa, karena pada saat kegiatan ini nantinya akan ada materi-materi atau mata kuliah yang sifatnya teori terkait mengenai kewirausahaan. Selanjutnya itu nantinya akan diperoleh oleh mahasiswa, dan untuk materi yang lain ada materi praktek ya, materi praktek, dan itu nanti akan dilakukan oleh mahasiswa dalam bentuk kelompok. Selanjutnya dari rancangan usaha atau produk nanti yang dihasilkan oleh mahasiswa itu nanti akan dipamerkan. Jadi ada gallery work-nya nanti dalam satu kelompok, misalnya usaha telekomunikasi ada nanti akan dipamerkan dalam satu waktu yang sudah ditentukan menjelang akhir program ini. Terus mungkin ada usaha kuliner, ada juga mungkin usaha agribisnis dan lain-lainnya. Itu merupakan bagian dari pengalaman yang luar biasa yang mungkin teman-teman tidak peroleh di tempat lain, tapi dalam kegiatan Wirausaha Merdeka ini teman-teman bisa peroleh.
terus meningkatkan kemampuan daya kerja mahasiswa dan mengembangkan wawasan, mengasah keterampilan berpikir dalam bekerja bersama lintas bidang ilmu dan ragam asal mahasiswa dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Terus memberikan manfaat bagi mahasiswa untuk mengasah jiwa keusahaan soft skill dan manajerial dalam berinovasi dan berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan kewirausahaan di perguruan tinggi. Jadi ini kemarin salah satu ini. Jadi kemarin itu ada memang karena di dalam kegiatan Wirausaha Merdeka ini akan diberikan beragam materi terkait mengenai wirausaha untuk mahasiswa yang memberikan manfaat untuk mengasah soft skill dan manajerial dalam berinovasi, berkolaborasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan wirausaha di perguruan tinggi. Dan memang sebagai salah satu syarat proposal itu, salah satu syaratnya adalah ada inkubator wirausaha di perguruan tinggi, sehingga syarat ini yang menjadi syarat utama di dalam pengajuan proposal kemarin. Terus selanjutnya ada penguatan metode pengembangan kewirausahaan bagi mahasiswa di perguruan tinggi, terus membantu meningkatkan kapasitas dan kualitas lulusan di perguruan tinggi, dan membantu mengurangi potensi tingkat pengangguran lirik dari perguruan tinggi, terus memberikan fasilitas bagi mahasiswa untuk memperoleh tempat pendidikan dan pengalaman berusaha yang berkualitas, yang layak dan diakui kredit maksimal 20 SKS. Terus meningkatkan peran kontribusi nyata di perguruan tinggi dan mahasiswa dalam pada pembangunan nasional. Ini. Terus untuk bagi mahasiswa, ini di sini ada beberapa disampaikan tujuannya. Terus untuk tujuan khusus kepada mahasiswa, ada pengalaman praktis dan pada kegiatan kewirausahaan. Terus sudah disebutkan tadi mindset dan kompetensi kewirausahaan. Ada juga pengembangan dan penciptaan konsep usaha. Terus praktek dan pengembangan wirausaha, analisis usaha, ada juga penciptaan ulang usaha bagi mahasiswa, dan memiliki peningkatan kemampuan daya kerja. Terus meningkatkan kualitas dan kapasitas lulusan perguruan tinggi, terus kesempatan belajar di luar kampus untuk mengembangkan ilmu di bidang kewirausahaan. Jadi nanti kenapa dikatakan kesempatan belajar di luar kampus? Karena setelah teman-teman mahasiswa nanti akan ada kunjungan kepada perusahaan-perusahaan mitra yang sudah ditentukan, dan itu nanti akan didatangi oleh mahasiswa dengan berbagai jenis usaha. Terus mendapatkan pengakuan SKS dan rangkaian kegiatan dilakukan sebesar 20 SKS. Terus untuk perguruan tinggi, ini tentunya terdapat pemenuhan tentang pemenuhan IKU1 terkait implementasi di Wirausaha Merdeka dan aspek peningkatan kualitas lulusan dalam kesiapan kerja lulusan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Terus ada juga pemenuhan IKU2, yaitu aspek peningkatan kualitas mahasiswa yang berupa dukungan dan apresiasi terhadap mahasiswa untuk bisa belajar dan berprestasi dalam kegiatan di luar kampus. Jadi itu adalah bagian yang kita bisa dapatkan. Selain itu, karena pada kegiatan ini kita juga mendatangkan peserta dari luar Universitas Muhammadiyah Makassar, sehingga untuk
tujuan atau manfaat dari perguruan tinggi asal mahasiswa yang di luar dari kampus Universitas Makassar itu dapat bermanfaat melalui peningkatan kompetensi dan daya kerja, terus dalam mendapatkan gambaran dan pengalaman praktis bagaimana penerapan metode pembelajaran dan pendampingan yang terbaik bagi mahasiswa. Ini juga pemenuhan IKU 1 dan IKU 2 sama dengan manfaat untuk perguruan tinggi pelaksana PWMK ini. Terus selanjutnya, luaran dan indikator keberhasilan program yaitu menghasilkan lulusan perguruan tinggi dan mendapatkan pekerja yang layak yang diukur dengan berkurangnya data jumlah pengangguran terdidik pada lulusan perguruan tinggi, dan juga meningkatkan kesempatan lulusan perguruan tinggi untuk bisa bekerja atau berusaha secara mandiri. Terus selanjutnya, memberikan pengalaman mahasiswa belajar di luar kampus yang diukur dengan indikator jumlah mahasiswa yang mengikuti program Wirausaha Merdeka dan dapat diakui disetarakan dengan pembelajaran maksimal di SKS yang selaras dengan IKU 2 pada perguruan tinggi. Terus yang terakhir adalah meningkatkan kompetensi pengetahuan mahasiswa tentang kewirausahaan, termasuk pembentukan mindset wirausaha mahasiswa agar mampu menjadi wirausahaan atau entrepreneurship. Di dalam program ini kami sampaikan bahwa detail program yang akan dilaksanakan nantinya ini bahwa kita merujuk pada taksonomi Bloom. Jadi level ada 6 level, di mana dalam level itu dibagi menjadi 3 tahapan, di mana pada tahap matrikulasi, pada tahap memahami materi kewirausahaan dan materi kewirausahaan melalui workshop. Jadi nanti kegiatannya ini dilaksanakan ada duriknya dan ada juga daring. Hanya saja pada kegiatan matrikulasi di tahap pertama memahami materi kewirausahaan yang telah disediakan di LMS, dan juga untuk understanding di level tahapan understanding memahami materi kewirausahaan melalui workshop. Terus selanjutnya untuk kegiatan wirausaha itu ada tahapan applying, analyzing, sama evaluasi. Di mana pada applying itu merancang ide bisnis melalui kegiatan wirausaha. Jadi nanti mahasiswa akan merancang ide bisnis atau usaha yang dibentuk dalam satu tim, terus nanti mengidentifikasi potensi dan peluang usaha yang akan dikembangkan oleh mahasiswa dan mengevaluasi ide bisnis yang telah dirancang. Terus yang tahap ketiga itu adalah tahap ekspor, di mana mahasiswa atau dalam satu kelompok itu sudah mempresentasikan produk bisnis yang telah dihasilkan. Terus untuk selanjutnya, ini adalah timeline yang sudah kita siapkan pada kegiatan sebagai penjelasan lanjut dari detail program yang diikuti atau dilaksanakan dengan tahap-tahap pada taksonomi sebelumnya. Jadi untuk tahap matrikulasi di sini ada pembekalan melalui SPADA dengan feedback test. Akan ada nanti pretest yang akan diberikan oleh tim terkait mengenai pelaksanaan program Wirausaha Merdeka ini. Terus ada juga tahap praktek wirausaha dan ada juga tahap implementasi program. Jadi mudah-mudahan nanti pada saat kita akan membuka pendaftaran sebanyak mungkin mahasiswa. Hanya saja memang kita akan menyeleksi bahwa untuk program Wirausaha Merdeka ini kita hanya diberikan kuota bahwa untuk Universitas Muhammadiyah Makassar itu hanya 750 mahasiswa, di mana 60% dari Universitas Muhammadiyah Makassar, jadi 60% mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar dan 40%-nya itu mahasiswa dari luar. Jadi kalau 750 berarti
450 mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Makassar, dan 300 atau lebihnya itu mahasiswa berada dari luar Universitas Muhammadiyah Makassar. Terus selanjutnya ada beberapa syarat yang perlu mahasiswa ingat di dalam pendaftaran pelaksanaan wirausaha merdeka ini. Yang pertama itu adalah mahasiswa pada syarat umumnya mahasiswa aktif. Untuk D3, D4, S1 itu minimal semester 5, terus untuk D2 minimal semester 3, dan untuk S2, S3 tanpa batas semesternya. Terus tidak menyusun skripsi atau tugas akhir, tidak mengambil mata kuliah di perguruan tinggi asal, dan memperoleh surat rekomendasi dari ketua program studi, pimpinan perguruan tinggi atau bidang akademik, dan yang terakhir untuk syarat umumnya adalah bersedia mengikuti program penuh waktu dalam 1 semester dan dibuktikan dengan pernyataan mahasiswa. Terus untuk syarat khususnya di sini ditambahkan IPK, indeks prestasi kumulatif itu minimal 3,0, dan ada persetujuan dari program studi atau ada rekomendasi dari program studi atau pimpinan fakultas, program studi asal dan atau pimpinan fakultas pada kegiatan ini. Terus ada persetujuan dari dosen pembimbing akademik atau dewan penasihat akademik, terus telah menyelesaikan minimal 18 SKS, dan mahasiswa tidak mengambil mata kuliah reguler yang tidak sedang proses penyelesaian akhir. Terus mendapat izin dari orang tua wali yang dibuktikan dengan surat izin, dan bersedia mengikuti program secara penuh yang telah ditetapkan pada program yang dibuktikan dengan surat pernyataan. Jadi mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. Jadi untuk syarat khususnya tadi yang saya sampaikan ini kami sudah siapkan template-nya, dan untuk terkait mengenai nilai baik itu indeks prestasi dan pemenuhan 18 SKS itu nanti akan dilihat transkrip nilainya, dan transkrip nilainya itu dari program studi masing-masing. Terus selanjutnya, adapun komponen pendanaan pada kegiatan wirausaha merdeka ini, jadi secara umum itu di dalam RAB kita buat dalam 2 kategori. Pada komponen biaya program ini, komponen biaya mencakup alokasi anggaran yang ditujukan bagi pelaksana program dan proposal substansi kegiatan. Adapun besaran kegiatannya bersekitar 90-99% dari total anggaran yang diajukan. Terus untuk ini saya langsung bahwa untuk dana pada kegiatan ini ada pendanaan honorarium sebagai narasumber, dan ada juga honorarium sebagai evaluator, dan ada juga honorarium dosen pembimbing lapangan, ya. Jadi di mana dalam satu orang ini
akan didampingi dalam 1 orang DPL, itu akan mendampingi 10 mahasiswa. Terus untuk biaya workshopnya juga kita siapkan yang merupakan anggaran untuk penyelenggarakan workshop dengan rincian komponen biaya sebagai berikut. Jadi untuk bantuan konsumsi peserta senilai 50 per orang, terus untuk bantuan konsumsi panitia ada juga bantuan belanja, dan ada juga bantuan sewa bot ya. Jadi intinya ini adalah ketika kita berbicara tentang pendanaan, itu untuk mahasiswa nantinya kita bentuk dalam satu kelompok itu akan diberikan bantuan, ya kasarnya bantuan usaha ya. Jadi bantuan perencanaan usaha. Jadi kalau orang mengatakan modal usaha ya tidak juga, tapi ini adalah merupakan, karena ini merupakan bagian dari program kementerian. Jadi pada kegiatan workshop ini, pada kegiatan Wirausaha Merdeka ini, nanti ada bantuan dana 1 juta ya, 1 juta per orang, karena dalam satu tim itu ada, atau dalam satu kelompok itu ada 5 orang, sehingga dalam satu kelompok itu kita hitung ada 5 juta bantuan dalam satu penan istilahnya, yang nantinya dirancang oleh mahasiswa, dan itu dilakukan diberikan pada saat mahasiswa sudah membuat perencanaan bisnis atau usaha di dalam program Wirausaha Merdeka ini. Terus selanjutnya untuk kegiatan ini nantinya ada, kita tetap mengikuti standar nasional SNDIKTI itu nomor 3, di Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 terkait mengenai metode pembelajaran di dalam pelaksanaannya. Jadi di dalam pelaksanaan ini ada 3 sumber belajar yang perlu kita perhatikan, yaitu ada mahasiswa dan ada juga sumber belajar, ada dosen, dan itu nanti dikemas di dalam suatu rencana program yang teman-teman akan lihat nanti pada saat bisa dilihat nanti di LMS, dan nanti akan diperlihatkan pada saat narasumber atau dosen atau praktisi ketika memberikan paparan materi atau mata kuliah pada saat pelaksanaan program Wirausaha Merdeka nantinya. Adapun capaian pembelajaran pada Wirausaha Merdeka ini itu menciptakan wirausaha mahasiswa yang dapat membangun usaha dengan tujuan untuk memaksimalkan kemampuan berbisnis dan memberikan dampak sosial melalui pengelolaan sumber daya dan juga proses kreatif dan inovatif untuk menciptakan nilai dalam situasi ketidakpastian dunia usaha. Terus capaian pembelajaran program Wirausaha Merdeka tentunya ini dikaitkan dengan capaian pembelajaran lulusan program studi yang terdiri dari CPL Sikap, ada juga keterampilan umum, ada juga pengetahuan, dan ada keterampilan khusus. Nah ini manfaat dari program ini setelah teman-teman mengikuti program Wirausaha Merdeka ini, seluruh kegiatan Wirausaha Merdeka akan dikonversi dan setara dengan 20 SKS. Dan sekali lagi, ini kembali ke rekomendasi teman-teman sekalian. Jika misalnya teman-teman ingin mendaftar, tentunya teman-teman perlu perhadapkan dulu ke pimpinan fakultas atau pimpinan prodi, di mana ada rekomendasi dari pimpinan prodi atau fakultas terkait mengenai penyetaraan atau pengakuan 20 SKS pada kegiatan ini, karena memang dilaksanakan dalam satu semester. Terus selain itu, jika misalnya selain dari pengakuan 20 SKS, teman-teman juga bisa mendapatkan surat keterangan pendamping ijazah atau diistilahkan oleh KPI, dan ini adalah merupakan bagian dari perolehan kegiatan-kegiatan yang teman-teman sudah ikuti di Wirausaha Merdeka ini, dan ini sangat
banyak manfaatnya, karena ketika misalnya mahasiswa sudah selesai atau teman-teman sudah selesai nantinya dan ingin mendaftarkan di suatu tempat atau perusahaan, apalagi yang ada hubungannya dengan wirausaha, ini bisa menjadi bagian penting di dalam pengajuan berkas teman-teman mahasiswa nantinya. Dan seluruh kegiatan mahasiswa Wirausaha Merdeka akan mendapatkan pembinaan lanjutan dari Inkubator Wirausaha Universitas Makassar, dan itu sudah ada wadahnya di Unismu, teman-teman sekalian. Teman-teman tinggal berkomunikasi langsung dengan pengelola atau tim dari Inkubator Wirausaha Mahasiswa, Inkubator Wirausaha Mahasiswa di Universitas Makassar. Terus untuk syarat tambahannya yang sudah disampaikan tadi ini, ada template yang sudah kita buatkan, mulai dari rekomendasi dari Prodi atau pimpinan fakultas, terus ada juga surat persetujuan penasihat akademik, ini juga sudah ada template-nya. Ada juga surat pernyataan mahasiswa tentang kesediaannya untuk tidak mengambil mata kuliah di perguruan tinggi asal dan tidak sedang menyusun tugas akhir, terus bersedia mengikuti program secara penuh yang telah ditetapkan oleh program PMK, dan ada juga surat orang tua wali. Sedangkan untuk pengakuan 80 SKS dan IPK 3,0 itu nanti akan dilihat ketika mahasiswa memperoleh transkrip nilai dari program studi asalnya, teman-teman sekalian. Dan ini ada link dari dokumen dan syarat untuk pendaftaran nantinya. Jadi teman-teman silakan mendaftar dulu di wirausaha.id, dan selanjutnya nanti akan dikirim semua data-data mahasiswa yang mendaftar di Wirausaha ID, dan mungkin saja ketika misalnya teman-teman berasal dari Sulawesi Selatan, apalagi di sekitar Makassar, nanti akan diarahkan ke PBMK Wirausaha Merdeka di Universitas Muhammadiyah Makassar. Mungkin untuk tutorialnya bisa diperlihatkan oleh Pak Dian yang didaftar pada wirausaha.id. Silakan Pak Dian. Baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Nasrun atas kesempatannya. Adik-adik sekalian, berikut kami tampilkan terkait dengan bagaimana cara adik-adik untuk bisa mendaftar di program ini. Kami share, tunggu dulu ya, kami share screen dulu. Diganti dulu speakernya. Speakernya dimatikan. Baik, kami ulang kembali ya. Silakan dilihat baik-baik tampilan tutorial video berikut bagi teman-teman yang sudah berminat untuk bergabung di program ini. Ya.
Baik teman-teman sekalian, jadi nanti kami akan kirim linknya di chat room terkait mengenai Wirausaha Merdeka ini. Ada beberapa poin di situ. Ada video tutorial untuk program Wirausaha Merdeka dan ada juga template ya, template beberapa surat-surat pernyataan dan ada surat rekomendasi dan ada surat pernyataan mahasiswa dan ada juga surat izin dari orang tua wali. Jadi ini saya sudah kirim di chat room linknya, silakan teman-teman mendownload pernyataan-pernyataan tersebut. Tapi sebelumnya itu nanti teman-teman mendaftar di wirausaha.id ya. Ini langsung dari pusat dulu dan setelah teman-teman daftar dari di pusat, teman-teman nantinya daftar yang ada di pusat itu nanti akan dikirim ke akun kami di Wirausaha Merdeka Universitas Makassar dan nantinya akan diseleksi oleh tim evaluator pusat dan juga ada tim seleksi evaluator internal di Universitas Samarang Makassar. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dan sekali lagi banyak besar harapan kami kepada teman-teman mahasiswa agar bisa bergabung di kegiatan ini dan ini pada tahun ini belum tentu ada pada tahun depan dan kita akan mendatangkan praktisi dari luar Sulawesi untuk memberikan materi atau mata kuliah kepada teman-teman mahasiswa terkait mengenai perencanaan atau ide bisnis atau usaha nantinya ketika teman-teman betul-betul ingin berkecimpung di dalam entrepreneur dan ada juga praktisi handal yang berada di dalam Sulawesi Selatan dan juga ada dari internal kampus Universitas Makassar. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman mahasiswa bisa raise hand dan bisa juga di chat room, ditulis di dalam chat room Zoom ini. Silakan, mungkin itu dulu dari saya. Silakan kalau ada yang bertanya dan nanti saya akan dibantu oleh teman-teman lain untuk menjawab. Silakan Andi Mardhaniar. Silakan Dek, langsung. Mohon diperkenalkan. Oh, atau ini dosen ya, Ibu Andi Mardhaniar. Silakan. Baik, bismillah. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya, Pak. Izin bertanya, jadi saya mewakili suara dari beberapa teman-teman saya yang sementara ini baru selesai sidang skripsinya. Nah, karena udah selesai, mereka rencananya mau lanjut S2. Cuman mereka ini belum mendaftar karena belum wisuda, Pak. Nanti wisudanya itu pas nanti bulan 10 lagi. Nah, pertanyaan saya di sini, kalau mereka mau mendaftar dan ikut program ini, gimana tuh Pak? Apakah mereka masih mengikuti alih program ini tapi masih dalam status S1 atau udah S2? Soalnya kan Pak belum daftar jadi S2-nya gitu Pak. Mungkin itu saja Pak, saya kembalikan. Baik, terima kasih. Ada lagi yang lain? Selain dari Andi Mardhaniar. Dari fakultas apa, Dek? Andi Mardhaniar. Fakultas Pasca Sarjana? Oh, ini ada 2 orang yang resen, ada lagi 1. Ekonomi dan bisnis, Pak. Cuman saya udah lulus, lanjut S2. Ya, intinya ketika
Andi Mardaniar sudah punya NIM di S2, berarti Andi Mardaniar pakai status S2-nya tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya sekarang statusnya masih NIM S1, ya dipakai. Tapi kalau saya sarankan pakai aja, kalau sudah ada NIM-nya NIM S2-nya, itu aja dipakai, tidak masalah. Intinya ini kesempatan tidak datang, kesempatan yang luar biasa ini kita tidak bisa dapatkan 1-2 kali dalam 1 tahun ini, dan ini sangat luar biasa. Momen yang diamanahkan ke NUS Makassar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Silakan Mas Fadil Arafa. Langsung aja Mas Fadil. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak. Sebelumnya perkenalkan, saya atas nama Fadil Arafa, Angkatan 20 Pak, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Langsung saja untuk mempersiapkan waktu. Begini Pak, saya kan baru semester 5 Pak. Terkadang saya itu kebingungan Pak, ikut program semacam ini. Karena saya tidak punya basic Pak di kewirausahaan. Tapi kalau ada minat Pak, jujur kalau di dalam hati itu Pak ada minat. Cuma saya bingung Pak mengembangkan minat itu. Terus begini Pak, apakah program ini baru sekedar menentukan ide saja dulu Pak, atau harus memang betul-betul ada bukti fisik Pak, usaha yang kita kembangkan begitu? Mungkin itu pertanyaan dari saya kembalikan Pak. Baik, terima kasih Mas Fadil. Jadi luar biasa ya. Ya ini saya katakan tadi bahwa ini momen yang luar biasa. Kalau berbicara tentang baru sekedar dan menentukan ide, tidak juga. Karena ketika misalnya teman-teman sudah ada usaha, terus Anda mengikuti juga kegiatan di sini, itu saya pikir akan memperkuat rencana-rencana usaha atau usaha-usaha yang sudah dijalankan selama Fadil melaksanakan usaha itu. Karena ini ceritanya ini program Wirausaha Merdeka ini sebenarnya kalau kita berbicara untuk mahasiswa, jadi kita mau potensi-potensi yang ada yang dimiliki oleh mahasiswa yang mungkin selama ini tidak tahu akan disalurkan di mana, ya mungkin karena persoalan konsep teorinya masih belum matang, ditambah lagi dengan ya yang paling utama itu adalah usaha. Modal usaha Pak Fadil ya. Kadang biasa kita terkendala di situ sehingga kita hanya mampu membuat atau merancang usaha kecil-kecilan. Tapi mudah-mudahan dengan ini, walaupun mungkin kita ada modal kecil, tapi karena kita punya konsep sudah matang, setelah mengikuti program wirausaha ini, ya kenapa tidak kita kembangkan untuk selanjutnya. Selain itu juga, tadi saya sampaikan bahwa ada manfaatnya ya. Yang terakhir itu di slide terakhir bahwa ketika teman-teman selesai mengikuti kegiatan program Wirausaha Merdeka ini, itu akan diakomodir oleh inkubator wirausaha mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar terkait mengenai rencana tindak lanjut yang akan wirausaha atau usaha yang akan dilakukan oleh Fadil di dalam inkubator Wirausaha Merdeka. Dan ketika misalnya Fadil sudah ada usaha, itu nanti akan diperkuat dan nanti akan diarahkan oleh tim inkubator Wirausaha Merdeka Universitas Makassar untuk bisa berkembang lebih bagus lagi. Intinya kita sudah punya wadah Mas Fadil, dan tidak usah khawatir. Saya juga ini sebenarnya bukan ahli wirausaha, tapi saya juga selalu berpikir dari dulu bahwa mudah-mudahan ada usaha yang bisa dititipkan, yang bisa diwariskan kepada generasi-generasi kita, khususnya kepada anak kita sendiri setelah kita sudah tidak berada lagi di usia-usia produktif, di mana umur kita umur dan waktu yang sudah tidak mendukung dan tidak memungkinkan lagi. Saya pikir itu Mas Fadil ya. Pokoknya kami tunggu dan mungkin bisa
Pak Adil nanti ajak teman-teman yang lain untuk mendaftar, karena memang ini agak sedikit luar biasa seleksinya, karena setelah diseleksi di pusat itu nanti akan ada tim evaluator atau tim review yang kita akan undang untuk menyeleksi lagi dari pusat, dan juga ada reviewer dari internal kampus yang kita gunakan itu dari luar kampus Unisma Makassar dan dari dalam Universitas Muhammadiyah Makassar sendiri. Begitu ya Mas Fadil. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Terus selanjutnya ada lagi di sini saya baca, untuk kegiatan ini apakah boleh diikuti oleh mahasiswa semester 3 meskipun persyaratannya S1 minimal semester 5. Jadi karena ini kita mengacu pada pedoman Wirausaha Merdeka di buku pedoman atau di buku panduan itu harus persyaratannya semester 5 kalau S1. Jadi kami takutkan walaupun sebenarnya kita tidak ada masalah, walaupun sebenarnya ada rekomendasi dari prodi atau fakultas, tapi jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan setelah selesai ini, dan ini juga menjadi pelaporan yang penting bagi kita di pelaksana Wirausaha Merdeka di Universitas Makassar. Jadi kalau saya sarankan ya teman-teman yang semester 3 silakan apa istilahnya bukan belajar sih, tapi teman-teman silakan ketika misalnya tidak ada wadah bisa komunikasi dengan inkubator wirausaha bisnis kita di Universitas Makassar. Mudah-mudahan ketika misalnya ada niat untuk melaksanakan atau merencanakan usaha itu bisa mendapatkan arahan di situ terkait mengenai perencanaan atau mungkin pengembangan wirausaha ketika misalnya teman-teman sudah ada usaha. Terus selanjutnya untuk siapa lagi ini? Saat mahasiswa libur dan rata-rata pulang kampung, datang dan masuk kuliah September. Oh ini Pak Fahrudin ini. Terima kasih. Pertanyaannya Pak Fahrudin. Jadi ini kan kembali lagi ke mahasiswa Pak Fahrudin terkait mengenai kegiatan ini. Intinya ketika mahasiswa ada niat mengikuti, saya pikir pasti ada komitmen dari mahasiswa dan akan konsisten mengikuti ini. Jadi ini juga tergantung juga bagaimana arahan-arahan dari pimpinan prodi, pimpinan fakultas terkait mengenai mahasiswa yang mau atau tidak mau mengikuti program Wirausaha Merdeka ini. Ketika niatnya ada ingin mengembangkan mengembangkan ide bisnis atau mengembangkan ide wirausaha, itu silakan kita berikan kepada mahasiswa. Tapi kalau mahasiswa tidak ingin sepenuh hati, jangan, karena ada pernyataan, surat pernyataan yang disiapkan oleh kementerian terkait mengenai proses pendaftaran nantinya. Terus ada lagi pertanyaan dengan bagaimana dia yang ikut KKN Mas? karena tadi sudah ada tidak boleh mengikuti mata kuliah di prodi asal pada kegiatan wirausaha ini, maka saya pikir silakan Mas Soekarno mengikuti KKN Mas saja kalau saya sarankan. Kan ini terkait mengenai penyelesaian tugas akhir. Apalagi kalau Mas Soekarno sudah ujian proposal, nanti di KKN Mas tinggal mengambil data sesuai dengan data yang dibutuhkan. Ya, siapa tahu aja di tempat pelaksanaan KKN Mas nanti sesuai dengan data yang diinginkan oleh Mas Soekarno. Jadi kalau saya sarankan ya ikut KKN Mas saja supaya bisa cepat selesai. Tapi itu saya katakan tadi, ketika misalnya nanti Pak Soekarno ingin mengembangkan ide bisnis dan usahanya, itu ada inkubator usaha di Universitas Muhammadiyah Makassar yang mewadahi jika teman-teman ingin berwirausaha pada saat mahasiswa dan pada saat setelah teman-teman lulus nantinya.
Itu ya Pak Soekarno. Terus selanjutnya ada Ibu Irnawati. Izin bertanya, salah satu syaratnya adalah mahasiswa tidak mengambil mata kuliah reguler. Ini berarti peserta yang sudah fix diterima jadi peserta program ini berarti tidak mengikuti mata kuliah di semester 5 ya Pak. Jadi hanya fokus mengikuti program usaha. Jadi ada CPL-CPL yang bisa dilihat atau bisa dipertimbangkan oleh pimpinan prodi di buku panduan terkait mengenai capaian-capaian pembelajaran di dalam kegiatan program wirausaha ini, dan saya pikir itu sebenarnya kembali juga ke internal pimpinan internal prodi, karena memang kalau kita lihat ini, kalau kita berbicara tentang mata kuliah yang pas dengan program wirausaha ini, pasti sebagian besar teman-teman di prodi ekonomi ya, di fakultas ekonomi. Kan tetapi ketika misalnya mahasiswa yang di luar dari fakultas ekonomi itu karena maksimal 20 SKS, dan saya pikir itu bisa dikomunikasikan langsung ke kami dan juga bisa dikomunikasikan ke prodi. Intinya adalah ketika ada mahasiswa yang mungkin tidak mencapai 20 SKS pada program wirausaha merdeka ini, dan itu ketika misalnya mengikuti tidak bisa mengikuti mata kuliah di prodi asal, itu bisa langsung dikomunikasikan ke tim. Jangan sungkan-sungkan, kami sekretariatnya ada di lantai 2 ruangan LPBK UI, di belakangnya resepsionis lantai 2. Itu setiap hari jam 9, jam 10 kita sudah buka sampai sore. Dan ketika ingin menanyakan hal-hal yang lebih urgent lagi, itu bisa langsung ke kami dan bisa langsung ditelepon. Ada saya kira kontak person yang sudah disiapkan di layar atau di bahan sosialisasi Wirausaha Merdeka Universitas Makassar. Terus ada lagi dari Rismawati, izin bertanya, saya pernah juga ada usaha kecil-kecilan tapi sekarang usahanya udah tutup. Ya bisa lah, intinya Ibu Rismawati ada betul-betul niat, dan nanti silakan kritis di dalam mengikuti mata kuliah supaya, karena sekarang begini dari Rismawati, banyak sekarang teman-teman pelaku bisnis itu awalnya itu ya bukan bangkrut juga sih, awalnya ngos-ngosan membangun usahanya, bahkan ada yang tidak mampu melanjutkan, tapi ketika ada usaha dan ada niat dan usaha keras untuk membangun kembali dan berkomunikasi dengan jaringan-jaringan usaha muda, wirausaha muda, ditambah lagi dengan pakar-pakar entrepreneur, itu bisa berkembang, bisa menjalankan usahanya kembali. Karena ini juga kadang biasa kita punya usaha tidak lancar karena memang faktor konsultasi juga. Ketika misalnya kita punya jaringan atau mitra usaha yang sesuai dengan yang kita jalankan, itu jangan kita jalan di tempat untuk memikirkan sendiri, tapi kita juga berpikir untuk mencari atau mengembangkan jejaring yang sama dengan usaha yang bisa kita kembangkan. Ataukah mungkin ya bisa Rismawati membuat usaha yang lain, jadi ini bukan primbon ya, ataukah mungkin Ibu Risma bisa membuat usaha lain yang selama ini sudah dijalankan. Dan mungkin salah satunya ini adalah ketika Rismawati mengikuti program ini, ya kenapa tidak? Di situ nanti akan melihat beberapa jenis-jenis usaha yang mungkin Rismawati menganggap bahwa kayaknya saya bisa lakukan ini. Kayaknya ini cocok untuk saya. Kayaknya ini cocok untuk passion saya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, di situ nanti akan bisa mendapatkan berbagai teori, terus ada metode-metode terkait mengenai pengembangan ide bisnis kita, pengembangan ide usaha kita, baik yang belum
dijalankan ataukah mungkin sudah dijalankan dan selama ini dan sampai sekarang masih jalan, ataukah mungkin usaha yang selama ini kita jalankan tapi kita tidak lanjutkan karena berbagai pertimbangan. Terus ada lagi dari Inaya, Ibu Inaya, di bagian syarat tambahan itu ada mendapatkan persetujuan dosen pembimbing akademik. Apakah ada template-nya? Ya, kami sudah siapkan di link di atas. Jadi semua template terkait mengenai persetujuan dari prodi atau pimpinan fakultas, persetujuan dari dosen pembimbing akademik, persetujuan dari orang tua wali, dan pernyataan itu kami sudah siapkan di link. Ini ada sudah ditulis di bawah, di copy paste oleh Ibu Andi Mardania. Terima kasih, De Andi Mardania sudah dibantu panitia untuk memposting kembali template dari syarat-syarat yang ada. Terus, apakah boleh diikuti oleh semua jurusan, Pak? Silakan. Kita sudah, jadi saya sampaikan kembali, saya tekankan kembali bahwa kemarin itu kita sudah sosialisasi. Jadi kita undang semua pimpinan fakultas, dekan, wakil dekan, dan juga pimpinan prodi terkait mengenai kegiatan ini. Manakala ketika ada mahasiswa yang ingin mengikuti dan bisa diakui dan dapat diakui pengakuan SKS-nya, itu kami sampaikan bahwa mohon untuk diberikan rekomendasi kepada mahasiswa. Jadi prodi apa saja ketika misalnya pimpinan prodinya dan pimpinan fakultasnya memberikan rekomendasi terkait mengenai kegiatan wirausaha, ya silakan saja. Jadi ini lagi-lagi kembali kepada teman-teman mahasiswa dan selanjutnya itu dikomunikasikan kepada pimpinan prodi. Dan ketika misalnya teman-teman sedikit agak blank atau mentok, silakan naik ke lantai 2, baru kita diskusikan sama-sama dan kita komunikasikan kepada pimpinan prodi. Mudah-mudahan ada jalan dan teman-teman bisa mengikuti kegiatan ini. Terus minta persol yang bisa dihubungi. Oke. Itu nanti kami akan tulis segera supaya teman-teman langsung men-save. Ada di sini divisi peserta atas nama Pak Iqbal sama Pak Andimul. Sini ada 085 2 55 90 1665. Ini ada lagi satu di sini, Pak Iqbal. Tapi yang paling bagus ketika teman-teman bisa komunikasi dengan kontak person yang ada dan silakan langsung. Apalagi yang di gedung Ikra ya, mahasiswa yang mata kuliahnya atau pimpinan fakultas prodinya di gedung Ikra itu turun di tangga lantai 2, pas samping kiri tangga lantai 2, sebelah kanannya, sebelah kanan lantai 2 kalau kita turun. Tapi kalau kita mau naik ke lantai 3, pas samping kiri tangga yang mau naik ke lantai 3. Ada di situ tertulis kantor LP2I, tapi di situ sekretariat kita di program Wirausaha Merdeka Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, terus ada lagi di sini Hukum Ekonomi Syariah sudah dapat mata kuliah perusahaan saat semester 3 dan 4. Oleh karena itu, apakah sangat disarankan ikut program Wirausaha Merdeka ini atau malah tidak usah lagi? Nanti prodi kan yang atur untuk 12 case mata kuliah diserahkan. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa ini lagi-lagi kembali ke mahasiswanya ya. Ketika misalnya mahasiswanya ada niat, silakan komunikasikan dulu ke pimpinan prodi atau pimpinan fakultas, dan ketika misalnya oke atau belum oke dan masih butuh informasi tambahan, itu silakan ke sekretariat di Wirausaha Merdeka, tepatnya di Gedung Ikra lantai 2, ruang di belakangnya resepsionis lantai 2. Saya pikir itu jawaban-jawaban yang sudah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan mahasiswa. Kalau sudah tidak ada lagi,
kami tunggu utamanya Mas Fadil ya. Mas Fadil, kami tunggu di lantai 2. Kalau misalnya ingin berkomunikasi, di sini setiap saat ada, besok ini rencana kita sosialisasi ke daerah-daerah, ada di Sulbar, ada juga di Muhammadiyah di Parepare, ada juga di Sidrap, ada juga di Bulukumba, Sinjai, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya ingin berkomunikasi, saya tunggu Fadil di lantai 2 supaya kita bisa berkomunikasi lebih dalam. Dan untuk teman-teman yang lain juga, kami sangat mengharapkan partisipasinya agar bisa mendaftar segera dan kita perbaiki niat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ada uangnya, tapi mudah-mudahan dengan program yang kita ikuti di program Wirausaha Merdeka sebagai pelaksana di Sulawesi Selatan di Universitas Makassar, itu bisa kita ikuti, fokus kita ikuti, dan betul-betul ada yang bisa kita lakukan. Apakah itu pada saat masa kita masih kuliah, atau mungkin modal yang bisa kita rancang untuk ide bisnis dan usaha pada saat setelah selesai kita di Universitas Makassar. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Kalau tidak ada lagi, terima kasih khususnya kepada teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu dosen yang sudah membantu mengarahkan mahasiswa untuk ikut di Zoom ini. Semoga apa yang kita lakukan pada siang menjelang sore ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sekian dari kami, tim Wirausaha Merdeka Universitas Makassar 2002, dan kita akhiri dengan ucapan Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, baik. Untuk hari ini, adik-adik sekalian, kami tunggu ya untuk mendaftar di program Wirausaha Merdeka. Mumpung kita satu-satunya pelaksana di Sulawesi Selatan, ini juga kami dapat kontekan dari peserta mahasiswa dari luar Jawa, dari Sumatera, bahkan dari Papua yang ingin bergabung di program ini. Makanya rugi bagi teman-teman semua. Ini pelaksanaannya di rumah kita sendiri, di kampus tercinta kita sendiri, namun teman-teman tidak mendaftar di program ini. Dan ini juga kami punya kuota dari luar, itu sekitar 300 mahasiswa dari luar. Jadi kuota kita untuk mahasiswa sendiri itu ada 450, kemudian mahasiswa dari luar itu ada 300. Jadi sayang kalau misalnya justru kuota yang dari luar itu yang banyak yang tertarik ketimbang dengan teman-teman semua ya yang tidak tergabung atau terlibat di program ini. Ini adalah kesempatan yang luar biasa. Kami tunggu, kami tantang Anda yang punya jiwa wirausaha, yang punya minat usaha untuk bergabung di program Wirausaha Merdeka. Terima kasih kepada Pak Nasrun sebagai narasumber di sosialisasi ini, teman-teman tim yang sudah bergabung juga dari awal, adik-adik peserta terima kasih ya. Walaupun mungkin ada tadi yang bergabungnya di jalan, kemudian di luar dari rumah, terima kasih sudah menyempatkan diri untuk mengikuti program ini. Kita akhiri kegiatan kita pada sore hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, billahi bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.